Oke. Nah, ada yang namanya skalar, ada yang namanya vektor. Skalar itu dalam bentuk besaran, sedangkan vektor itu dalam bentuk arah. Nah, misalnya gini, skalar. Skalar itu suatu besaran yang tidak mempunyai arah. Coba dilihat di bukunya halaman 51 yang di dalam kotak, definisi vektor dan skalar. Vektor ialah segmen garis berarah yang mempunyai besaran, yang mempunyai arah. Jadi misalnya kayak gini, kecepatan, gaya, momen, percepatan, tegangan. Nah, kalau kecepatan itu kan misalnya kecepatan dalam ini, misalnya contoh kecepatan motornya kemana? Kecepatan motornya 40 km per jam. Itu enggak biasanya kalau kecepatan. Nah, kalau kecepatan kan punya arah, kecepatan motor. Arah motornya kemana? Misalnya arah motornya ke arah utara. Nah, dia berarti ini adalah termasuk vektor. Jadi vektor itu yang mempunyai arah dan besaran. Nah, ada lagi yang namanya saklar. Saklar itu hanya besaran saja, tapi dia tidak punya arah. Misalnya tinggi benda. Berapakah tinggi pohon itu? Misalnya tinggi pohon. Misalnya tinggi pohonnya berapa? 2 meter misalnya. Nah, pohon itu punya arah enggak? Kan enggak punya arah kalau pohon. Cuman diam saja kan? Nah, itu dinamakan skalar. Hanya besaran saja, tidak punya arah. Jadi yang punya arah itu seperti kecepatan, momen, gaya, percepatan, berat, dan tegangan. Itu misalnya dalam pelajaran fisika kamu tanya Pak Resma. Apa itu momen, apa itu gaya, apa itu percepatan, berat, dan tegangan. Nah, sekarang kita akan masuk materi vektor sekarang. Jadi ingat vektor itu adalah yang mempunyai arah dan besaran. Nah, sekarang misalkan suatu vektor dari titik O ke titik A. Dari titik O ke titik A. Arahnya ke sini. Kita bisa sebut ini dengan vektor A. Nah, penulisan vektor itu dipakai huruf kecil lalu ada garis di atasnya. Seperti ini. Ini dinamakan vektor A. Bisa kita tulis seperti ini. Atau bisa kita tulis juga dengan vektor OA. Jadi menandakan dari vektor O ke vektor A. Dari titik O ke arah A itu vektor OA. Dia punya arah. Nah, misalkan ini panjangnya misalnya 2 cm ya. Misal dari O ke A itu 2 cm. Terus ditanya, tentukan 2 kali vektor A. Misalnya tentukan 2 kali vektor A. Nah, berarti kita bisa buat gambarnya seperti ini. 2 kali vektor A dari O, arahnya harus sama. Arahnya harus sejajar dengan OA yang ini. Nah, berarti jadi gini dia. Nah, jadi dia 2 kali. Jadi, kalau di sini 2, ini batasnya 2 cm, ini batasnya ditambah jadi 2 kali 2. Berarti di sini 4 cm. Ini A. Berarti ini adalah 2 kali vektor A. Kalau 3 kali vektor A, berarti tambah panjang lagi, tapi arahnya sama. Paham ya? Bisa dipahami? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, jadi kalau 4 kali vektor A, tambah panjang lagi, tapi arahnya sama. Nah, kalau kamu buat arahnya berbeda, jawabannya salah. Karena dia arahnya harus sama, dan panjangnya saja yang berbeda. Ini kalau 2 kali vektor A atau 3 kali vektor A. Sekarang ada pertanyaan lagi. Kayak mana kalau dia misalnya min vektor A, minus min vektor A. Kalau positif vektor A dia ke atas, arahnya ke sini, maka negatif vektor A, gambarnya ke bawah sini. Arahnya sama, cuman dia arahnya ke bawah. Nih, gini. Jadinya. Nah, ini jadinya negatif vektor A.
arahnya berlawanan dengan vektor A. Kalau vektor A ke atas berarti negatif A-nya ke bawah. Misal, ada lagi. Ada vektor ini. Kita sebut ini misalnya vektor B. Maka negatif dari vektor B, arahnya berlawanan. Nah, ini negatif vektor B. Jadi arahnya sama tapi dia berlawanan, panjangnya sama. Tapi kalau dia negatif 2 vektor B, maka lebih panjang lagi. 2 kali lipatnya. Nah, ini berarti negatif 2 kali vektor B. Oke, yang ini bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa dipahami, bagus. Nah, sekarang coba perhatikan halaman 55. Halaman 55, nomor 5. Perhatikan soal halaman 55, nomor 5. Sebuah pesawat terbang, sudah dibuka bukunya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sebuah pesawat terbang dari kota A ke arah utara sejauh 80 km. Ini Ibu hapus dulu ya. Arah utara itu ke arah mana? Atas. Atas. Berarti dari misalnya kita buat dari sini saja. Sebuah pesawat terbang dari kota A, berarti di sini anggap aja kota A. Ke arah utara sejauh 80 km, berarti ke atas ya. Ke arah atas sejauh 80 km sampai di kota B. Berarti di sini kota B. Ini jaraknya 80 km. Terus dari kota B dilanjutkan ke arah timur sejauh 60 km. Timur kemana? Kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Berarti ke sini 60 km. Taruh sini 60 km. Arahnya jangan lupa dibuat. Dia berarah. Sampai di titik C. Berarti di sini C. Dari kota C dilanjutkan lagi ke arah barat daya. Barat daya di mana? Kiri bawah, Bu. Ke arah, ingat ya ini. Ke arah A. Arah mata angin harus ingat. Timur, tenggara, terus Selatan. selatan, Barat daya, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Berarti barat daya ke arah sini kan? Jadi dia ke arah sini Timur laut. sejauh 100 km ke arah sini. Nah, terus lihat ini, kenapa? Ini kan ke arah barat daya. Kenapa dari titik C kok nyampenya ke titik A? Kalau kita perhatikan, ini 60, ini ke sini 80, ini 100. 60, 80, 100, ini membentuk Pitagoras nggak? Iya. Bu. Iya kan? Nah, sudah pasti dari C ini akan ketemu di A. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa menggunakan penggaris untuk membuktikannya. Pasti arahnya akan ke sini, pakai penggaris dan arah busur. Pasti dia akan bertemu di titik A. Pasti itu, tidak karena dia membentuk Pitagoras. Nah, sekarang nomor 5 pertanyaannya A. Nyatakan ketiga vektor itu dalam bentuk komponen A, B. Berarti ini bisa kita buat ini vektor A, ini vektor B. Vektor A, ini vektor B. Lukislah ketiga vektor yang mewakili perjalanan pesawat itu. Ini sudah kita lukis gambarnya yang B. Yang C, di kota manakah akhir dari perjalanan pesawat itu? Berarti akhir dari perjalanan pesawat di kota mana jawabannya? Di kota mana akhir dari perjalanan pesawatnya? Ngelek ya? Suara Ibu dengar? Kedengaran suara Ibu?
Kota A. Iya, A. jadi di kota A jawabannya. Nggak susah kan? Oke, sekarang kita lanjut.